Assalamualaikum, punya cetakan Tokoyaki mini di rumah? Yuk kita buat berbagai macam jajanan yang menarik. Seperti resep yang pertama ini, takoyaki mini laris banget dijual di sekolahan. Siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah ke dalam wadah. 2 sendok makan tepung maizena. Di sini aku pakai tepung maizenanya yang curah aja tanpa merek biar murah. Kemudian masukkan juga 1 sendok teh kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh baking powder. Tujuan baking powder di sini adalah supaya nanti takoyakinya mengembang dan nanti bagian luarnya itu bisa crispy dan bagian dalamnya tetap lembut. Ayak dulu baking powdernya supaya nggak ada yang menggumpal-gumpal. Siapkan 700 ml air suhu ruang atau air biasa, kemudian masukkan ke dalam tepung sedikit demi sedikit. Aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan untuk memastikan adonan benar-benar halus dan gak ada yang bergerindil. Supaya warnanya cantik dan gak pucat, kita bisa tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Aduk kembali sampai tercampur rata. Iris 2 batang daun bawang yang sudah dibersihkan. Siapkan 2 batang sosis ukuran kecil. Di sini untuk sosisnya aku pakai sosis yang murah meriah aja. Per batangnya ini kalau nggak salah modalnya Rp630. Kemudian ini kita potong tipis-tipis seperti ini. Siapkan cetakan takoyaki 25 lubang. Kemudian oles dengan minyak goreng. Ngolesnya jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja. Kemudian nyalakan api kompor di api sedang cenderung kecil. Loyang sudah panas, kemudian masukkan adonannya. Sebelumnya adonannya ini harus diaduk-aduk dulu ya, supaya nggak ada tepung yang mengendap di bawah. Isi adonan di tengah cetakan. Di sini aku menggunakan 6 lubang di tengah-tengah cetakan. Kemudian ini kita isi adonannya sampai penuh di tiap lubangnya. Kenapa bagian tengah dulu? Supaya cepat matangnya ya, karena bagian tengahnya ini cepat matangnya dan bagian pinggirannya itu lama banget matangnya. Jadi ini kita matangin dulu bagian tengahnya. Kemudian ini kita beri masing-masing 1 potongan sosis dan sedikit daun bawang. Kemudian dimiringkan adonannya seperti ini, nggak butuh waktu lama-lama ya teman-teman, segera cepat kita bentuk. Isi sedikit lagi lubangnya. Kemudian putar adonan. Putar kurang lebih sampai 3/4 adonan ya, karena ini bakal ada yang masih terbuka. Bisa lihat pada video ini kita balik sedikit aja. Beri sedikit isian lagi. Putar takoyakinya 360 derajat atau dari atas sampai ke bawah seperti ini. Misalnya masih ada adonan yang terbuka, beri sedikit lagi adonan. Lalu rapihkan sambil diputar-putar. Pastikan nggak ada lagi lubangnya. Sudah bulat sempurna. Nah, karena ini belum matang, ini bisa kita pinggirin dulu. Masih dalam keadaan kompor menyala, ini kita lanjut bikin lagi adonan takoyakinya. Sebelumnya oles dulu loyang dengan minyak goreng. Ini kita buat cepat ya teman-teman, jadi nggak lama-lama.
karena ini kompor benar-benar masih menyala dan kita harus segera gerak cepat supaya nanti hasilnya bagus. Sama seperti tadi, kita isi dulu 6 lubang, kemudian beri satu potongan sosis dan sedikit daun bawang, lalu dibalik separuh dulu seperti ini, dimiringin. Beri sedikit lagi isian sampai penuh cetakannya. Segera balik lagi. Baliknya jangan ditutup, tapi seperti ini aja karena ini mau kita isi lagi supaya menghasilkan takoyaki yang bulat sempurna. Masukkan adonan lagi. Lalu tutup. Untuk pegangannya kita bisa menggunakan tusukan sate seperti ini, tapi pilih bagian tumpulnya ya teman-teman supaya nggak merusak takoyakinya. Ini masih ada lubang, beri sedikit adonan, kemudian langsung ditutup. Sudah bulat sempurna tapi belum matang ya, masih setengah matang. Ini kita pinggirin dulu aja takoyakinya. Lalu balik bagian pinggirannya ini yang tadi kita masak ya supaya nanti matangnya merata. Oles kembali lubang yang tadi sudah kita masak karena kan tadi kering ya. Jadi kita oles lagi dengan sedikit minyak goreng dan kita masak kembali takoyakinya. Kalau ada anak-anak yang beli, aku jamin deh ini gak bakal antri karena ini beneran cepet banget prosesnya. Yang penting api kompor dalam keadaan nyala dan tangan kita terus bergerak ya. Tadi kan kita coba 6 lubang ya, dan kali ini aku coba 9 lubang dan hasilnya bener cepet banget. Langsung aja kita masukkan sosis dan daun bawangnya. Cukup sebentar aja, nggak perlu waktu lama-lama. Ini adonan takoyakinya bisa kita miringin. Jadi jangan perlu nunggu ini sampai matang banget ya. Bagian atasnya pun masih basah. Dan ini bisa langsung kita miringin seperti ini. Kemudian ambil adonan lagi, kemudian isi cetakannya sampai penuh. Lalu miringin lagi. Ini masih ada yang terbuka ya teman-teman. Nah seperti ini kita miringinnya. Isi sedikit adonan lagi. Segera balik seperti ini. Jadi jangan perlu nunggu lama-lama ya. Benar-benar langsung dibalik supaya menghasilkan hasil takoyaki yang bulat sempurna. Sudah bulat sempurna, ini kita pinggirin lagi, kita isi lubang yang kosong. Untuk bagian pinggiran loyang tujuannya untuk mematangkan ya. Dan untuk bagian tengah loyang ini untuk memasak. Lanjut kita masak lagi untuk keempat loyang yang terakhir. Kemudian masukkan sosis dan sedikit daun bawang. Segera cepat kita pinggirin takoyakinya seperti ini selagi adonannya masih basah. Kemudian isi lagi dengan adonan. Lalu putar kembali seperti ini. Isi lagi dengan sedikit adonan. Untuk pembelian cetakan takoyaki 25 lubang seperti ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Kalau masih ada lubang, beri lagi sedikit adonan. Kemudian tutup kembali. Terakhir kita beri sedikit minyak goreng supaya nanti hasilnya cantik dan warnanya agak kecoklatan gitu. Kemudian sambil dibolak-balik biar nanti bagian luarnya itu crispy dan bagian dalamnya tetap lembut. Takoyaki sudah matang, siap untuk disajikan. Untuk jual di sekolahan bisa teman-teman siapkan mika ukuran 4,5 x 4,5 cm seperti ini. Kemudian isi per mikanya 4 piece takoyaki. Kemudian untuk toppingnya beri saus tomat dan sedikit mayones seperti ini.
Ini teman-teman bisa jual dengan harga 2 ribuan aja. Tapi bisa juga sih diisi 2000 per 5 piece, ini udah untung banyak banget. Secara tampilan ini bentuknya mirip banget kan kayak takoyaki yang dijual di abang-abang itu. Nah ini terlihat ya, secara tekstur dia itu lembut banget dan berpori karena tadi kita pakai baking powder ya. Rasanya pun Masya Allah, kalau ini hangat bagian luarnya itu kriuk tapi bagian dalamnya itu lembut banget. Anak-anak suka banget. Dari modal kurang lebih 12 ribuan dapat 60 takoyaki. Teman-teman bisa jual 2000 per 4 piece atau 2000 per 5 piece-nya. Atau sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing aja ya. Resep kedua jadi favorit anak-anak nih, bola-bola mie mini. Siapkan 250 gram mie kering. Di sini aku menggunakan merek Ekomi atau teman-teman juga bisa menggunakan merek apa aja yang penting beratnya 250 gram. Siapkan air panas, kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kita tunggu sampai mendidih airnya. Setelah airnya mendidih, masukkan mie. Masak mie sampai matang, kurang lebih sekitar 3 menitan. Sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah mie matang seperti ini, matikan api kompornya, kemudian buang airnya. Potong mie menjadi pendek-pendek supaya nanti mudah ya saat kita masak. Ini kita potong menggunakan gunting aja seperti ini, kita potong kecil-kecil seperti ini, kemudian sisihkan. Siapkan 2 batang sosis yang panjangnya sekitar 16 cm, kemudian belah menjadi 2 bagian. Kemudian satu bagiannya ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Iris kecil-kecil. Siapkan 1 batang daun bawang, kemudian iris tipis-tipis. Siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur ayam atau setara dengan 1/4 kg telur ayam. Masukkan 1 sendok makan peres garam. 1 saset kaldu sapi bubuk atau setara dengan 1 sendok makan. Kemudian masukkan juga setengah sendok makan bawang putih bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Kalau teman-teman suka bisa menambahkan lada bubuk ya, sesuai selera. Sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan irisan daun bawang, potongan sosis. Masukkan juga mie yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Pastikan mie-nya dalam keadaan dingin ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk memasaknya kita menggunakan sendok ya, supaya nanti mudah saat kita memasukkan ke dalam cetakan. Nah seperti ini sendoknya, karena kita menggunakan cetakan takoyaki yang ukurannya kecil ya, seperti ini. Nah ini dia cetakan takoyaki yang ukuran kecil, ada 25 lubang. Ini aku belinya di online, buat teman-teman yang pengen beli juga bisa klik link di bagian deskripsi ya. Langsung aja kita masukkan minyak goreng secukupnya di atas loyang. Kemudian ratakan supaya nanti saat kita masak nggak lengket, karena ini kita menggunakan bahan aluminium ya. Nah langsung aja kita nyalakan api kompornya di api paling kecil nih seperti ini, biar nanti nggak mudah gosong ya. Jadi apinya kecil banget seperti ini. Kemudian setelah cetakannya sudah benar-benar panas, kita masukkan adonan mie-nya. Isi tiap lubangnya sampai penuh munjung ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa bulat sempurna. Nah seperti ini ya, jadi harus munjung supaya nanti hasilnya bulat bagus. Karena nanti di sini kita nggak akan menambahkan adonan lagi ya. Cukup sekali tuang seperti ini aja, asal penuh pasti bisa bulat ya. Nah langsung aja kita masukkan dulu di tengah-tengah seperti ini, karena bagian tengah-tengahnya ini yang cepat matangnya ya. Kemudian langsung aja kita balik kalau sudah bagian bawahnya sudah cukup matang.
Masaknya nggak perlu waktu lama ya teman-teman, langsung aja bisa kita balik seperti ini. Jadi jangan nunggu sampai matang banget ya. Kalau bagian bawahnya sudah bisa dibalik seperti ini, langsung aja. Ini kita gunakan tusukan sate untuk kita membalikkannya. Nah, langsung aja kita masukkan untuk bagian sisi kiri dan kanannya, kita masukkan ya supaya nanti hasilnya bisa bulat. Jadi kenapa kita selesaikan dulu di tengah-tengah, supaya cepat matangnya ya teman-teman, dan kita tungguin aja sampai sudah bulat sempurna seperti ini. Kemudian kita pinggirin ke pinggir loyang. Jadi kita isi ya bagian pinggirannya, karena bagian pinggirannya ini enggak terlalu kena api ya teman-teman. Jadi dia itu enggak bakal mudah gosong. Kita tunggu aja sampai matang. Sambil menunggu bagian sisinya matang, kita isi lagi bagian tengah. Kemudian kita masukkan lagi adonan mie-nya. Sebelumnya aduk-aduk dulu adonan supaya tercampur rata mie dan telurnya. Nah, ini kita masukkan lagi sampai munjung penuh seperti ini. Jadi kenapa kita menggunakan sendok, supaya nanti hasilnya rapi ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya benar-benar munjung penuh, dan langsung aja kita balik. Balik menggunakan tusukan sate seperti ini, sambil kita masukkan untuk bagian kiri dan kanannya atau sisi-sisinya. Jadi masuk semua ya, jadi nanti hasilnya bisa bulat bagus. Bagian sisi-sisinya ini jangan sampai kelupaan ya, kita bolak-balik supaya matangnya bagus sampai warnanya kuning keemasan. Kalau bagian tengahnya sudah bulat sempurna seperti ini, langsung aja kita kepinggirin lagi. Kemudian bagian yang tengahnya ini kita masak lagi adonan berikutnya. Kita isi lagi untuk lubang yang kosong ini. Sebelumnya karena ini minyaknya sudah habis, kita tambah lagi dengan minyak yang baru. Kemudian masukkan adonan mie-nya. Sebelumnya adonan mie dan telur ini harus diaduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata, supaya nanti hasilnya bagus. Nah, ini langsung aja kita masukkan lubang yang masih kosong ini. Kemudian kita masukkan sampai penuh, sama seperti tadi ya, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Bagian pinggirannya sudah matang seperti ini, sudah warnanya kuning keemasan. Nah, langsung aja diangkat, kemudian tiriskan. Goreng semua bola-bola mie-nya sampai selesai. Selesai dimasak semua, mendapatkan 72 piece bola-bola mie. Untuk jual 2000-an, siapkan mika persegi 4 yang kecil seperti ini, kemudian masukkan 4 piece bola-bola mie. Beri topping saus sambal sesuai selera. Kemudian kita bisa kasih tusukan gigi seperti ini. Nah, langsung aja siap untuk dinikmati. Rasanya enak banget, super lembut, super gurih. Kemudian sosisnya tuh bener-bener matang ya. Di dalamnya pun padat seperti ini, enak banget dan lembut. Insya Allah anak-anak bahkan orang dewasa pasti suka. Dari modal kurang lebih Rp21.700 dapat 72 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp301. Kita bisa jual dengan harga 2.000 per 4 piece atau sesuaikan aja dengan harga modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.